Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perkenalkan saya Ibrahim Anggara Saputra, Prodi PPA semester 4, akan melaksanakan UAS ujian akhir semester pelajaran filsafat. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingganya kita semua masih bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Salawat dan salam senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyirna kriminal maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang hanya bisa memberikan syafaat kepada manusia kelak di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua materi. Materi yang pertama yaitu tentang pentingnya akal manusia sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui sahabat sekalian, bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ciptaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Maksudnya apa? Allah ciptakan manusia dengan akal pikiran dan hawa nafsu, yang mana akal pikirannya digunakan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Hawa nafsunya digunakan untuk memilih kemana yang dia mau. Coba kita berpikir sejenak. Mungkin kita berpikir malaikat adalah makhluk terbaik, yang dimana malaikat hanya melaksanakan perintah Allah, tidak pernah melanggar larangannya. Karena apa? Karena malaikat diberikan Allah akal pikiran. Itulah dahsyatnya akal pikiran. Namun ketahuilah, Allah tidak berikan malaikat hawa nafsu. Maka dari itu malaikat bukanlah makhluk terbaik. Malaikat hanya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akan tetapi malaikat tidak bisa memilih apa yang dia mau. Kemudian coba kita lihat kepada hewan. Hewan Allah ciptakan dengan nafsu, namun Allah tidak berikan akal pikiran kepadanya. Mengapa? Karena kita mungkin melihat dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat hewan melakukan apa saja yang dia mau, mengikuti, menuruti nafsunya, namun tidak diberikan akal pikiran. Hewan juga bukan makhluk terbaik. Coba kita lihat kepada manusia. Manusia Allah berikan sifat yang Allah berikan kepada malaikat, yaitu diberikan akal pikiran. Allah berikan manusia yang diberikan pula kepada hewan, yaitu hawa nafsu. Maka dari itu apabila manusia bisa mengendalikan akal pikirannya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa memilih kepada perintah Allah yang baik, maka dia akan menjadi makhluk terbaik yang hidup di muka bumi, bahkan di alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman, "Kuntum khaira ummah." Kalian sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat, yaitu apa? Yang bisa mengendalikan akal pikirannya, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk penghambaan kepada Allah. Coba kita berpikir sebentar. Mungkin manusia di zaman dahulu tidak pernah berpikir manusia bisa terbang.
Namun coba kita lihat di zaman ini, di mana dengan akal pikiran manusia bisa menciptakan pesawat yang bisa digunakan untuk terbang kemana-mana. Yang mungkin di zaman dahulu untuk berkomunikasi jarak jauh hanya menggunakan surat melalui pesan burung. Coba kita lihat di zaman ini, sangat mudah sekali kita berkomunikasi jarak jauh. Ribuan mil, jutaan mil, bahkan miliaran mil bisa berkomunikasi sekian detik hanya dengan melalui teknologi saat ini. Luar biasa. Mengapa itu semua bisa terjadi? Karena itu ciptaan manusia dengan akal pikirannya. Maka dari itu apabila manusia benar bisa menggunakan akal pikirannya untuk beribadah kepada Allah, mengerjakan apa yang perintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya, akan menjadi manusia terbaik. Itu janji Allah. Namun apabila tidak bisa mengendalikan akal pikirannya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka ia akan menjadi manusia seburuk-buruk manusia, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Kemudian materi yang kedua yaitu pentingnya pendidikan Islami, yang dimana perlu kita ketahui sahabat sekalian, sekarang dunianya teknologi semakin hari semakin canggih, yang dimana kemaksiatan dapat kita temui yang jauh di sana maupun yang dekat di sini melalui layar yang namanya LCD, handphone pintar yang begitu canggih. Melalui teknologi ini banyak sekali yang dibuat lalai dan lupa diri. Kalau bisa dibilang bahkan sampai lupa mandi. Mengapa? Karena teknologi. Itulah generasi kita di akhir zaman ini. Bahkan perlu kita ketahui para pelajar-pelajar yang ada di dalam kelas, mereka tidak fokus memerhatikan penjelasan dari gurunya, namun mereka fokus kepada handphone yang dipegangnya. Itulah realita kita saat ini. Bahkan kalau kita bisa bilang pemuda-pemudi adalah tanduk puncaknya kehidupan bangsa, kehidupan agama, puncaknya. Bahkan bisa dibilang pernah Bung Karno berkata, berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia dengannya. Bagaimana pemuda-pemuda kita saat ini? Kebanyakan dari mereka tiap hari kerjanya tiduran, tiap hari HP-an, tiap saat rebahan, yang mana setiap hari kerjanya main game online, ML dan lain sebagainya. Jarang di antara mereka yang mau fokus untuk belajar. Bahkan tak sedikit para pelajar di luaran sana yang mana mereka mungkin masih dalam jenjang sekolah atau sudah putus sekolah. Mereka seringkali buat keonaran, keributan, minum minuman keras, morfin dan ganja serta narkoba menjadi teman akrabnya. Hidupnya diisi dengan hura-hura, tak tentu arah, joget di sini, goyang di sana. Mengapa itu semua terjadi? Malam begadang, siangnya minta uang, sholat ditinggalkan, baca Quran sholat ditinggalkan, baca komik diutamakan, sembahyang ia tinggalkan, mabar ML jadi number one. Itulah pemuda-pemuda kita saat ini. Kenapa bisa terjadi? Karena pendidikan mereka bukan pendidikan yang Islami. Apabila pendidikan anak-anak kita pendidikan yang Islami, pasti akan diarahkan kepada jalan yang benar, akan diajarkan kepada hal-hal yang Islami, bukan hal-hal yang bisa merusak hidupnya.
Apabila pendidikan-pendidikan Islami, salah satunya di pondok pesantren contohnya, itu semua terkontrol kehidupan sehari-harinya. Dari bangun tidurnya yang selalu tepat jam 4 pagi, sholatnya juga tak pernah ketinggalan 5 waktu sehari, bahkan yang sunnah sekalipun bisa menjadi wajib. Puasa Senin Kamisnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, semuanya itu sudah terbiasa dikerjakan di dalam pendidikan-pendidikan Islami pondok pesantren contohnya. Coba kita lihat anak-anak muda kita yang sekolah yang bukan di pendidikan Islami. Kebanyakan dari mereka hanya fokus bergaul dengan teman sebayanya, yang dimana pergaulan luar biasa bebasnya, campur laki-laki dan wanita, yang mungkin tak sedikit dari kaum wanita yang na'udzubillah lahir di luar nikah. Mengapa? Karena pendidikan yang tidak diberikan dengan secara baik. Coba kita pikirkan sejenak. Marilah kita bangun bangsa kita bangun negeri kita dengan pemuda-pemudi yang mementingkan kepentingan akhirat daripada dunianya. Karena apabila kita mengejar akhirat, terutama anak muda, itu pasti akan menjadikan dunia ada dalam genggamannya. Itu janji Allah. Rasulullah pernah bersabda, "Waman arada dunya fa'alaihi bi ilmin, waman arada al-akhirah fa'alaihi bi ilmin, waman aradahuma fa'alaihi bi ilmin." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah berilmu. Ilmu, ilmu, dan ilmu itu tak lepas dari akal dan pikiran lagi. Apabila akal pikirannya bisa digunakan untuk berpikir dengan baik, dunia dan akhirat bisa berada di dalam genggaman. Seharusnya ilmu saat ini sangat mudah dicari melalui handphone canggih yang kita punyai saat ini. Hanya bermodalkan kuota dan wifi, semua bisa dapat dicari. Tinggal tekan enter langsung ketemu. Mudah sekali. Bukan hanya satu ilmu yang dapat kita gali, mungkin ribuan bahkan jutaan ilmu bisa kita dapati kalau kita mau untuk mendapati ilmu tersebut di dunia teknologi ini. Maka dari itu pesan kami sebagai anak muda dan kepada teman-teman sahabat semuanya, teknologi saat ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk belajar kepada pendidikan-pendidikan yang Islam, yang bisa menjadikan kita manusia terbaik, yang bisa membawakan kita kelak nanti ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.